Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang Ibu Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Zaki Alam Azkia dengan NIM 255019115. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping prinsip dasar analisis kualitatif senyawa anorganik. Untuk mempermudah memahami konsep dasar analisis kualitatif, memulai dari pengertian, tujuan, prinsip dasar, hingga penerapan dalam bidang farmasi. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui jenis anion atau senyawa yang terdapat dalam suatu sampel berbeda dengan jenis kuantitatif yang menentukan jumlah kadar zat. Analisis kualitatif hanya bertujuan mengetahui ada atau tidaknya zat. Contoh, kita ingin mengetahui apakah suatu larutan mengandung ion besi atau ion tembaga, jadi fokus dalam identifikasi bukan menghitung kadarnya. Yang kedua, tujuan analisis. Tujuan analisis kualitatif antara lain mengetahui jenis ion dalam sampel, menilai kemurnian suatu bahan menjadi langkah awal sebelum analisis kuantitatif, serta membantu mengendalikan mutu di laboratorium dalam dunia farmasi. Analisis ini penting karena dapat memastikan bahan baku obat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, prinsip dasar analisis kualitatif didasarkan pada sifat yang khas setiap ion. Saat ditambahkan reaksi tertentu, ion akan memberikan reaksi yang berbeda. Misalnya, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, munculnya gas, terbentuk kompleks warna. Reaksi-reaksi tersebut menjadi petunjuk bagi analisis mengenali identitas ion atau sampel. Kalau diibaratkan, analisis ini sebagai seorang detektif. Yang keempat, analisis kation. Kation merupakan ion yang bermuatan positif berbeda, contohnya yaitu natrium klorida, kalsium, besi, dan tembaga sulfat. Masing-masing memiliki reaksi yang berbeda terhadap reaksi tertentu, sehingga dapat dibedakan melalui pembentukan endapan ataupun perubahan warna. Lalu yang kelima itu ada analisis anion. Anion merupakan ion bermuatan negatif, contohnya klorida, sulfat, karbonat, nitrat, fosfat. Setiap anion itu memiliki reaksi identifikasi yang khas sehingga dikenali melalui pengujian tertentu. Yang keenam, reaksi yang digunakan. Dalam analisis kualitatif digunakan beberapa reaksi, contohnya HCl, NaOH, AgNO3, BaCl, masing-masing memiliki fungsi berbeda. Misalnya AgNO3 sering digunakan untuk mengidentifikasi ion klorida karena dapat terbentuk endapan putih. Nah, selanjutnya nomor 7, faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Analisis tidak hanya dipengaruhi oleh reaksi tetapi juga oleh kondisi percobaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pH larutan, suhu, konsentrasi, reaksi, urutan penambahan, kebersihan alat, serta ketelitian analisis. Jika suatu faktor diperhatikan, analisis dapat menjadi kurang akurat. Yang kedelapan, penerapan di bidang farmasi. Penerapan ini sangat cocok di bidang farmasi dan berguna untuk obat, pengujian cemaran berat, kontrol sediaan farmasi, hingga penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, metode ini menjadi salah satu dasar yang harus dipahami oleh mahasiswa farmasi. Nah, sebagai kesimpulannya, analisis kualitatif senyawa organik merupakan metode identifikasi jenis anion, jenis ion atau senyawa berdasarkan reaksi kimia khas dengan memahami pengertian, tujuan, prinsip dasar, analisis kation, analisis anion, reaksi, faktor yang mempengaruhi hasil, serta penerapannya. Kita dapat melakukan identifikasi melalui zat yang lebih tepat dan lebih baik. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Ibu Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.